Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala mabadu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Ba'al Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video ya dari seorang perempuan yang merosting Imam Unyil Al-Kaburi wal Ngarab Saudi 3 tahun yaitu Rizik Syihab. Kita tonton bersama-sama ya saudara, ini dia cuplikan videonya. Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa. Hei, yang kamu katain Firaun Jawa itu siapa? Siapa? Lah kalau kamu sendiri itu Firaun mana? Firaun Yaman kah? Enak aja udah tinggal hidup Indonesia, masih aja memecah belah, memprovokasi warga negara Indonesia. Yang anehnya di sana tuh pada ketawa-ketawa seakan menikmati, siapa sih orang ini? Apakah itu yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi itu? Namun nyatanya di Arab Saudi ada dideportasi, diusir dari Saudi. Masih untung diterima di Indonesia, kelakuannya masih saja kayak gitu, Boyo sadar, semakin tua kelakuannya masih malah semakin menjadi-jadi. Sadar diri kenapa sih? Pertanyaannya, orang-orang yang seperti tadi itu, apakah dia itu termasuk antek-antek asing? Silakan jawab. Apakah orang-orang seperti itu termasuk antek-antek asing? Fir'aun Yaman. Aduh, Mbak ini terlalu berani, Mbak. Salut saya lah. Salut saya jujur sama Mbak satu ini. Beliau terlalu berani ya. Mbak Jawa ini, nggak tahu saya Mbak siapa namanya. Tapi jujur terus terang ya, beliau terlalu berani. Hati-hati loh Mbak, nanti dipersekusi loh. Ya. Di Jawa ini banyak ya, jongosnya Imam Unyil ini banyak di Jawa. Hati-hati, nanti jangan sampai mbaknya ini dipersekusi ya. Tapi tidak apa-apa sih, karena mbaknya itu sudah mengeluarkan suatu unek-unek yang selama ini terpendam sebenarnya itu. Dan mbaknya ini berani karena apa? Membela kebenaran, Pak. Cocok lah. Saya salut ya, saya salut dan saya setuju Mbak sama sampean. Tapi tetap ya, bahasa tetap dikontrol, jangan sampai ya lepas kendali. Kita sebagai warga pribumi yang ada di Nusantara ini tidak boleh kita seperti orang ini gitu loh. Itu ya. Apalagi dibodohin sama orang ini satu ini gitu loh Mbak. Jadi seperti itu ya. Apalagi didoktrin sama orang ini, malah nggak mau kalau saya ya. Saya nggak mau dibodohi, saya nggak mau diprovokasi, saya nggak mau didoktrin juga, saya nggak mau gitu ya. Ngapain itu loh. Kalau saya terus terang saja ya, saya akan mengikuti komando dari ulama-ulama NU, wabil khusus almarhum Gus Dur. Tetap saya akan ikuti beliau ya, daripada harus ngikutin orang tadi itu. Dengan enaknya mengatakan katanya itu Fir'aun Jawa. Aduh, konslet otaknya kali ya. Yang jadi pertanyaan sama kita, sejak kapan gitu loh di Jawa ada Fir'aun? Coba, kita semua sudah tahu kan Fir'aun itu ada di mana ya. Emangnya Fir'aun tinggalnya di Jawa? Betul apa salah coba? Kita sebagai warga negara Republik Indonesia ini, khususnya yang dari Nusantara ini, kita harus cerdas saudara. Jangan sampai kita mau dibodohi dengan doktrin-doktrin seperti ini. Bagi saya doktrinnya ini doktrin sampah ya. Saya katakan doktrin sampah. Sejak kapan ada Fir'aun di Pulau Jawa, saya mau tanya. Kok dengan enaknya menyebut Jawa itu katanya Fir'aun, ini kan kurang ajar.
Berarti kalau kayak gitu, pemuja-pemujanya itu ya, ibaratnya ya, jongos-jongosnya ini, budak-budaknya ini Fir'aun semua berarti kalau kayak gitu. Dan kebanyakan tinggal di Pulau Jawa juga. Itu kan? Lo itu kan tadi kan bahasa dari si Imam Munyil sendiri mengatakan Fir'aun Jawa. Jadi seolah-olah itu menggambarkan kalau Jawa itu adalah Fir'aun. Nah, ini kan kurang ajar sebenarnya. Kok yang kayak gitu dibiarkan gitu loh? Kenapa yang kayak gitu dibiarkan? Coba. Kemana ini? Ya? Para jongos-jongosnya, para budak-budaknya ini, ya para kacung-kacungnya itu coba. Kalian dibilang Fir'aun loh. Bahasanya apa? Fir'aun Jawa, coba. Bayangin, kalian dibilang Fir'aun. Sama siapa? Sama Imam Unyil kalian. Ya. Terus kalian mau diam saja. Wah. Kalian masih membangga-banggakan. Wah. Berarti emang SDM kalian itu lemah. Ya. Saya katakan SDM kalian itu lemah. Ngerti? Kalau orang sudah dihina, kalau orang sudah disudutkan, kalau seorang sudah dipojokkan, kalau orang sudah dicaci maki, ya. Bahkan Pulau Jawa sudah dibilang Fir'aun, ya. Kalau saya sebagai orang Jawa, saya nggak mau mengikuti orang ini. Dulu Gus Dur disebut buta mata buta hati. Sekarang Pulau Jawa disebut Fir'aun. Untung ada mbaknya ini yang berani bersuara. Mbaknya termasuk berani, salut saya. Terus apa kalian nanti para jongos-jongos yang mau persekusi mbak ini? Kalian mau persekusi mbak ini? Saya katakan kalau kalian mau persekusi mbak ini berarti SDM kalian itu rendah. Harusnya kalian dukung mbak ini, ya. Buat para jongos-jongosnya si Imam Munyil ini saya bilang. Mohon maaf ya, saya kasar mulutnya. Karena apa? Imam Munyil dulu yang mulai. Bukan saya. Bukan saya. Imam Munyil dulu kan yang mengatakan apa? Katanya Fir'aun Jawa. Berarti seolah-olah orang Jawa itu Fir'aun. Ini kan kurang ajar. Justru terus terang saja saudara ya, kalau kalian pengen tahu nih, Pulau Jawa itu saudara, banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah. Contoh Candi Borobudur, Candi Prambanan, banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah lainnya saudara. Apakah di Yaman ada? Apakah di Tarim ada? Apakah di Hadramut ada saudara? Seperti itu. Apakah leluhur-leluhurnya para Bali bisa membuat Candi Borobudur, membuat Candi Prambanan, membuat yang lain? Apakah bisa? Coba saya mau tanya. Nggak akan mampu. Yang katanya bilangnya bisa menurunkan rantai emas, yang katanya bisa menurunkan hujan susu, yang katanya bisa memadamkan api neraka, dobol belge des. Itu ya. Terus ente kira gua bakal percaya sama omongan Mbak Alwia seperti itu, ngerti? Nggak bakal percaya, ngerti ya? Saya nggak akan percaya. Apa peninggalannya coba? Coba saya mau tanya. Ada nggak peninggalan-peninggalan leluhur dari orang-orang Bali? Mana? Peninggalannya mana? Mana? Coba. Ada nggak peninggalannya seperti Candi Borobudur? Berarti orang-orang Bali itu nggak ada apa-apanya sama orang-orang Jawa itu, saudara. Ya, nggak ada apa-apanya. Orang-orang Bali itu nggak ada seujung kukunya dari orang-orang Jawa. Ngerti kalian? Jadi jangan seenaknya ngomong Fir'aun Jawa. Seolah-olah kalian itu paling benar sendiri, melecehkan orang Jawa, melecehkan suku Jawa. Emang Anda siapa? Di Indonesia aja numpang, di Nusantara aja numpang, sosokan paling pribumi, ngehina suku Jawa. Emang Anda siapa, saya mau tanya. Itu loh, ya. Jadi seperti itu saudara ya. Makanya saya lucu kalau seandainya ada orang ya yang sok-sokan padahal imigran ya dari Yaman gitu kan, datang ke Indonesia ini cuma numpang, ngakunya sih paling pribumi lah, Belgedes, saya bilang ya, Belgedes, saya bilang berkali-kali. Nanti pasti ada saudara video-video ya, kibin-kibinnya dari ini, dari Imam Munyil ini saudara, nantang-nantang dua ya. Wah, ada, udah sering. Nah, seperti itu kenyataannya. Ya. Jadi seperti itu saudara ya. Nah, jadi supaya kita ini pintar, kita ini cerdas, jangan mudah dibodohi, ngerti? Mau sampai kapan kalian jadi jongos? Mau sampai kapan kalian jadi budak? Mau sampai kapan kalian jadi kacung? Gitu. Ya. Biasa-biasa aja.
ya, kita ke orang-orang Ba'alwi itu ya biasa, layaknya manusia biasa. Nggak perlu kita memuliakan mereka secara berlebihan, nggak perlu kita ngasih mereka kedudukan secara berlebihan, nggak perlu juga kita harus mau selalu diperintah oleh mereka. Itu nggak perlu, saudara. Karena apa? Nusantara itu milik kita, ngerti? Nusantara itu milik kita, bukan milik imigran, ya. Jadi seperti itu, saudara, ya. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.